Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Asya Sandra dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan tentang sebuah kisah yang menyedihkan tentang seorang model yang berasal dari Thailand, dan karena profesinya ini, impiannya untuk membahagiakan keluarganya kandas begitu saja. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita langsung mulai. Titi Manarapanpipat adalah seorang wanita Thailand yang berusia 25 tahun. Titi Ma ini orangnya suka bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang baru dia temui di media sosial. Dia ini adalah tulang punggung keluarganya, dan oleh karena itu Titi Ma mencari uang dengan bekerja sebagai pretty worker. Asal kalian tahu, pretty worker ini itu merupakan sebuah profesi di Thailand di mana kalian itu bekerja untuk mempromosikan sebuah barang atau produk dari merek-merek tertentu. Siapa saja boleh bekerja sebagai pretty worker asalkan dia ini itu muda dan cantik atau tampan menurut standar kecantikan dan ketampanan di Thailand. Nah, apabila dia wanita, maka disebut sebagai pretty girl, dan apabila dia pria, maka disebut sebagai pretty boy. Banyak sekali anak muda di Thailand yang tertarik untuk bekerja sebagai pretty girl atau pretty boy. Karena katanya profesi ini itu bisa menghasilkan banyak sekali uang, yaitu ratusan dolar dalam waktu satu hari, sehingga mereka bisa membiayai kebutuhan keluarga mereka. Titi Ma yang bekerja di bidang ini memilih nama Lun Label sebagai nama panggungnya. Jadi selama dia bekerja, orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Lun Label. Pada suatu malam, yaitu pada tanggal 16 September tahun 2019, Titi Ma disewa oleh sebuah event organizer sebagai penyaji minuman untuk para tamu di sebuah pesta. Yang merekomendasikan pekerjaan ini ke Titi Ma itu adalah teman sejawatnya yang bernama Ratchadek Wongtabur, yang saat itu berusia 24 tahun. Pria asal Thailand ini itu juga bekerja sebagai seorang pretty worker yang pekerjaannya adalah untuk mempromosikan produk-produk dan event tertentu. Semuanya berjalan normal selama mereka bekerja di pesta tersebut pada malam itu. Sampai pada saat Titi Ma mengalami kejang-kejang ketika dia selesai minum-minum. Ketika kejadian itu, teman sejawatnya yang bernama Ratchadek ini bukannya berusaha menelpon ambulan untuk meminta pertolongan, tapi dia malah melihat dan merekam Titi Ma yang sedang kejang-kejang dengan ponselnya. Gilanya lagi, Ratchadek ini bahkan tidak berusaha untuk membawa Titi Ma ke rumah sakit, tapi malah sibuk ngelus-ngelus kepala Titi Ma sambil melakukan pelecehan terhadap Titi Ma yang lagi pingsan. Ini orang gila. Seperti di video CCTV ini, kalian bisa melihat kalau Ratchadek membopong Titi Ma ke apartemennya. Dia bahkan juga menyeret Titi Ma di lantai sepanjang lorong apartemen menuju ke kamarnya. Dan lebih gilanya lagi, Ratchadek bahkan memposting video rekaman yang dia buat ketika Titi Ma lagi kejang-kejang tersebut di Facebooknya dengan ditambahin emoji smiling. Ini orang gila atau gimana ya? Masa ya ada orang kejang-kejang bukannya dibawa ke rumah sakit lah mau ditolong, ini malah dibawa ke apartemennya sendiri. Ini gawat nih kalau ketemu orang kayak gini. Beberapa jam kemudian, si Ratchadek membawa tubuh Titi Ma ke sofa lobi apartemennya. Setelah itu, dia menelpon teman-teman Titi Ma untuk datang dan menjemput Titi Ma pulang. Setelah Ratchadek meletakkan tubuh Titi Ma di sofa, dia menyempatkan dirinya untuk memfoto Titi Ma yang terbaring di sofa tersebut sebelum dia pergi. Jadi ya teman-teman, beberapa tamu di lobi tersebut itu sempat melihat Titi Ma yang sedang tertidur di sofa lobi itu. Nah tapi mereka nggak berani mendekat. Kenapa? Soalnya mereka kira Titi Ma itu cuma lagi tidur. Nah ketika teman-teman Titi Ma itu udah datang, udah di depannya apartemen, mereka itu sadar, loh kalau masuk butuh kunci, butuh kartu yang bisa disensor biar bisa masuk itu. Nah sementara yang punya kartu itu cuman orang-orang yang nyewa apartemen. Jadi mereka pun terpaksa ya teman-teman, mau gimana lagi kan, harus nunggu di situ sampai ada orang yang masuk ke dalam, terus mereka ikut nyelinap, diam-diam masuk. Ini sebenarnya teman-temannya pinter sih, ya kan? Kalau aku punya teman kayak gini tak puji seriusan. Ketika mereka melihat Titi Ma berbaring di sofa lobi, mereka langsung merasa ada yang gak beres. Soalnya Titi Ma tidak memakai pakaiannya sendiri pada saat itu, dan mereka tidak bisa membangunkan Titi Ma walaupun sudah dicoba berulang-ulang kali.
Akhirnya teman-teman Titima pun menelpon emergency call, dan ketika ambulans datang, para tenaga kesehatan memeriksa Titima. Mereka semua diberitahu kalau Titima sudah meninggal sejak 8 jam yang lalu. Teman-teman Titima pun menjadi syok dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ketika kasus ini diketahui oleh masyarakat, Facebook Raca Dek Uang Tabur menjadi sasaran amarah publik yang mengenal Titima. Mereka memenuhi kolom-kolom komentar pada postingan Raca Dek dengan kemarahan mereka. Gara-gara itu, akhirnya si Raca Dek pun memutuskan untuk menghapus postingan yang dia post di Facebook tadi. Oh, dasar cowok pengecut. Polisi pun mulai beraksi. Mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen Raca Dek, tetapi Raca Dek tidak mau membuka pintu apartemennya, sehingga polisi harus mendobrak pintu apartemen Raca Dek. Dan di kamar tersebut diketemukan obat-obatan yang biasa digunakan untuk membius seseorang, sehingga orang yang meminum obat tersebut menjadi tidak sadarkan diri. Pada saat diinterview oleh polisi, Raca Dek mengaku kalau Titima ini pingsan gara-gara kebanyakan minum pada saat pesta berlangsung. Raca Dek itu juga memberitahu polisi kalau dia sengaja mengganti baju Titima akibat menurut dia, baju Titima itu terlalu sempit. Terus Titima jadi kesusahan nafas kalau pakai baju kayak gitu. Makanya dia ini tuh sengaja mengganti baju Titima ke baju yang lebih besar supaya si Titima lebih mudah nafasnya. Raca Dek ini juga meyakinkan para polisi kalau pada saat dia meletakkan Titima di sofa lobi, Titima itu masih hidup. Lalu ketika ditanya, apakah Raca Dek ini itu sempat melakukan pelecehan terhadap Titima saat dia tidak sadar, Raca Dek itu bilang kalau dia tidak melakukan apa-apa terhadap Titima. Sementara itu, hasil autopsi mengatakan kematian Titima ini diakibatkan gagal jantung karena terlalu banyak meminum minuman keras pada malam kejadian. Pihak keluarga Titima lalu meminta autopsi ulang pada tubuh anak mereka, karena mereka tidak percaya kalau Titima tewas cuma gara-gara minum minuman keras. Memangnya Titima minum sebanyak apa sampai dia bisa kejang-kejang dan meninggal? Orang tua Titima itu yakin kalau ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam minumannya Titima sampai Titima ini mengalami kejang-kejang dan pingsan. Orang tua Titima juga tidak percaya kalau Raca Dek bermaksud baik dengan mengganti pakaian Titima yang terlalu sempit supaya Titima bisa segera sadar dari pingsannya. Karena terbukti, Raca Dek ini tuh bahkan sempat memposting kejadian ketika Titima pingsan di Facebooknya. Bukannya menelpon ambulans, tapi malah merekam Titima yang lagi gak sadar diri. Nah teman-teman, hampir semua media di Thailand pada saat itu mengatakan bahwa Titima dibius dan diseret seperti boneka kain. Dan hal itu sangat mengerikan, karena mana ada orang normal yang mau melakukan hal seperti itu. Jelas-jelas dari CCTV yang ada menunjukkan kalau Raca Dek ini merupakan pelaku kriminal dalam kasus ini. Pada akhirnya, ada 5 orang yang ditangkap karena mereka ini tuh diduga telah membantu Raca Dek pada malam kejadian itu. Nah, polisi ini tuh sebenarnya sudah memiliki banyak sekali bukti yang menunjukkan kalau Raca Dek dan komplotannya ini tuh salah dan telah melakukan semua hal itu. Tapi, Raca Dek sama teman-temannya tidak mau mengaku sama sekali. Ini dah cowok pengecut, gak mau ngaku, ngotot lagi. Komplit negatif semua. Akhirnya pada akhir September tahun 2019, Raca Dek ditangkap dan dikenakan tuduhan telah menculik Titima dalam keadaan tidak sadar, yang akhirnya malah membawa kematian pada Titima. Untuk mengetahui apakah Titima sempat dilecehkan atau tidak, para polisi ini tuh meminta DNA-nya si Raca Dek. Nah, juga dari keterangan si pihak berwajib, katanya ada cairan dari bagian organ intimnya si Titima dan beberapa bukti-bukti yang lain yang menunjukkan kalau dia ini tuh sempat dilecehkan di malam kejadian itu. Tetapi, meski begitu, meski semua alasan dan bukti-bukti sudah dikumpulkan, si Raca Dek tetap gak mau ngaku, teman-teman. Lama-lama aku kesel sama orang ini. Polisi juga menyelidiki tuan rumah dari penyelenggara pesta di malam kejadian tersebut. Pesta tersebut diadakan di rumah Chai Yapon, Pana pada Senin malam di Nang Buatong, Nonthaburi.
Chayapon mengatakan pada penyelidik kalau dia telah membayar Titima sebanyak 3.000 baht atau 1,3 juta untuk menyajikan minuman kepada tamu yang hadir di pestanya. Di pesta itu, menurut Chayapon, si pemilik rumah, Titima terlihat begitu bergairah terhadap Ratchabek. Lantaran terlanjur mabuk, Titima pun dibawa pulang oleh Ratchabek ke apartemen miliknya di Thonburi. Kemungkinan besar hukuman yang diterima Ratchabek ini bisa jadi 10 tahun penjara. Selama menunggu keputusan pengadilan pada tanggal 14 Oktober tahun 2020, ayah Titima tetap tidak percaya kalau Titima tewas cuman gara-gara minuman. Selain itu, ayah Titima juga menceritakan kalau cucunya selalu mencari ibunya, dan itu sangat menyakitkan bagi ayah Titima. Seperti yang kalian lihat di foto ini, anak perempuan Titima meniup lilin ulang tahun di hari yang seharusnya menjadi hari ulang tahun Titima yang ke-26 tahun. Dan mereka melakukan itu di depan peti mati Titima pada tanggal 19 September tahun 2019. Keluarga Titima lalu menuntut ganti rugi material atas kepergian Titima karena Titima ini adalah satu-satunya penopang keuangan keluarga mereka. Karena kasus ini, banyak sekali anak-anak muda di Thailand yang menjadi prihatin tentang profesi satu ini. Karena resiko bahaya dari pekerjaan ini itu tergantung dari siapa penyelenggara event tersebut dan di mana acara atau event itu diadakan. Nah, apa yang dilakukan Ratchabek kepada Titima ini juga membuat profesi pretty worker yang semula seperti dinilai positif menjadi negatif di mata banyak orang. Masyarakat mulai memandang rendah pada profesi ini karena pekerjaan ini tuh gak taunya mengundang resiko seseorang pretty worker bisa dilecehkan dan disakiti oleh klien yang menyewanya atau bahkan oleh rekan sejawatnya sendiri. Informasi terakhir yang aku dapatkan, Ratchabek Wongtabur akhirnya dihukum penjara selama 8 tahun oleh pengadilan Thonburi. Ratchabek tidak didakwa dengan tuduhan pemerkosaan karena tidak ada jejak kekerasan seksual. Ratchabek bersaksi bahwa dia hanya menyentuh bagian intim Titima untuk memeriksa apakah Titima masih hidup. Dan 5 orang lain yang diduga membantu Ratchabek dalam menjalankan itu akhirnya juga dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan 4 bulan karena mereka telah mengizinkan Ratchabek untuk menculik Titima. Mereka berenam diharuskan membayar ganti rugi materi ke keluarga Titima sebanyak 748.660 baht dengan bunga 7,5% per tahun. Keluarga Titima masih berduka akan hal ini. Apalagi putri kecilnya Titima yang bernama Bambam itu selalu menanyakan ibunya. Bambam bertanya seperti ini, "Kenapa sih ibu itu gak bisa naik pesawat dari surga dan mengunjungiku?" Sedih banget gak sih kalian denger yang kayak gini? Aku aja dengernya sedih banget. Terus teman-teman, ayah Titima bahkan bilang kalau Ratchabek tidak pernah mengontak keluarga mereka untuk minta maaf. Ini menyedihkan banget sih. At least kan Ratchabek itu kan udah melakukan kesalahan gitu kan ya. Setidaknya dia itu minta maaf ke keluarganya. Dia tahu emang dia itu udah ngelakuin kesalahan, tapi kalau dia memutuskan untuk minta maaf ke keluarganya si Titima, kan keluarganya pasti mikir, oh setidaknya dia masih ada keinginan untuk minta maaf, kan bisa kayak gitu. Ini udah ngelakuin kesalahan gak mau minta maaf lagi, apa-apaan coba. Oke teman-teman, sampai situ aja ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah Ratchabek pantas mendapatkan hukuman itu? Karena menurutku memang dia pantas, dan pantasnya jauh lagi daripada ini. Oke? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga klik tombol subscribe. Dan juga share ke seluruh teman kalian yang pernah kalian kenal, mau itu siapapun itu, aku tidak peduli, yang penting kalian share, oke? Jangan lupa juga di screenshot, terus masukin ke Instagram story kalian, dan tag aku @ashleyasandria75. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, and see you in the next video. Bye-bye!